بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, tetap bersyukur. Keranten nikmat Allah sangat luas dan sangat banyak, tidak mampu kita hitung dengan hitungan matematika. Tetapi di antara nikmat Allah tersebut, nikmat yang paling wajib kita syukur adalah nikmatul iman wal Islam. Keranten dengan iman ini jamaah rahimakumullah, kita bisa masuk surga. Jadi dengan adanya iman kita bisa masuk surga. Dengan adanya iman, maka semua amal-amal soleh kita Allah terima. Makanya gak benar kalau ada yang mengatakan ya orang kafir sebaik apapun amalnya pasti akan Allah terima. Nggak benar itu. Sampai digambarkan seperti Alva Edison yang begitu banyak ya jariahnya menemukan untuk kebaikan umat, tapi karena dia belum beriman, ya sehebat apapun dia beramal soleh ya nggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Masa disabotase ini. Kayak ngisi bisa lagi disabotase. Ya. Allah berjanji kepada kita sekali jamaah rahimahullah sebagai Bani Adam bahwa iman itu menjadi syarat utama mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya. Ya. Sehebat apapun dosa kita, kalau ada iman pasti akan Allah ampuni. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah diskusi, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi. Ya, ada enggak manusia yang punya dosa seluas bumi? Ya, bumi ini luas loh jamaah. Ya nek ana wong duwe dosa seluas bumi ya kebacut lah ya. Jadi insya Allah nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz lau itu seandainya. Ya. Dalam bahasa Arab, lau itu huruf yang mengarah kepada kemustahilan, yang volume kebenarannya adalah 0,00,000,001%. Ya. Sehingga Kanjeng Nabi niku mewanti-wanti umatnya jangan memperbanyak perkataan lau. Fa inal lau fa huwa minasyaiton. Karena perkataan lau itu adalah perkataan setan. Jadi orang mukmin enggak boleh mengatakan mendah nih, umpama nih, seandainya, jikalau, ojo ya. Ya kalau boleh lah. Tapi kalau kebanyakan enggak boleh. Karena itu adalah perkataan setan. Jadi kata Allah, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi. Summalakitani la tusrik bi syai'an. Kemudian engkau bertemu aku dengan penuh keimanan, tidak menyekutukanku sama sekali. Ada iman, ya. Maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha
maghfiratan. Pasti aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan juga seluas bumi. Nah, jamaah, alhamdulillah. Jadi iman inilah yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan, kita masuk surga. Ya. Di ayat yang lain Allah juga gambarkan bagaimana orang-orang kafir itu beramal karena dia tidak punya iman, amalnya tertolak. Ya, nggak dapat pahala. Ini sudah merupakan bagian dari pondasi keimanan. Ya. Alladzina kafaru a'maluhum kassarabim biqai'atin yaksabu dum'anu ma'an. Jadi orang-orang kafir itu ketika dia beramal itu seperti kassarab. Sarab itu seperti fata morgana. Biqai'atin di tanah datar. Yaksabu dum'anu ma'an. Orang-orang yang kehausan mengira itu ada airnya. Ya. Tapi nalikani ditekani tempat itu apa terjadi? Lam yajid min husai'ah, tidak menemukan sama sekali apa-apa. Nah, ini fata morgana. Terus ya, itu orang-orang kafir. Makanya kalau kemarin ada yang viral mengatakan ya Allah nggak adil lah kalau orang-orang seperti Alpha Edison yang menemukan listrik yang bisa menerangi masjid, orang ngaji sebagainya, kemudian nggak dapat masuk surga. Nggak dapat. Ya. Karena dia nggak mendapatkan password keimanan, ya, nggak dapat password keimanan. Nah, maka kita bersyukur, hari ini kita mendapatkan iman berislam. Makanya kita jaga betul, jangan sampai lepas. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, selawat ma'asalam. Ya, selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mumpung masih ya Syawalnya sudah mau berakhir, sudah berakhir gitu. Nah, tinggal kurang 2 hari ya. Ya, tidak salahnya kita saling berhalal bihalal. Rantai yang namanya ya dosa itu kan ada yang kita sengaja sesama manusia, ya ada yang kita tidak sengaja. Ada perkataan yang mungkin menyakiti perasaan saudara kita, ya, maka hari ini kita saling memaafkan. Dan ini merupakan bagian dari kewajiban kita sesama Bani Adam untuk saling memaafkan. Rasul dawuh di hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, "Man kana indahu zulmatan li akhihi falyatahalal yauma." Sapa wonge sing kagungan sangkut pat kezaliman saudaranya, min ardihi, baik berupa kehormatan non materi maupun berupa materi, ya, falyatahalal yauma, hendaknya segera minta dihalalkan. Ya, minta maaf, tekon jaluk sepuro, ya. Min qabli alla yanfa'u malun wala dirhamun, sebelum nanti yang namanya harta dan dirham enggak bermanfaat lagi. Nah, belum masih urip, ayo kita saling memaafkan. Termasuk juga kebiasaan Jawa itu, ya, kadang-kadang kita ini meremehkan, tapi ini luar biasa Jawa rahimakumullah. Ya, tiang niku nek mati, ya, Pak Mudin kan minta persaksian kita. Niki piyantun awon napa piyantun sae. Nah, lan jenengan itu sesama orang beriman wajib mengatakan sae. Ya, meskipun uripe nggapleki. Ya, mana sati. Tapi ini bagian dari penghormatan kita untuk saudara kita seiman. Karena dia bisa meringankan saudara kita. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini jamaah rahimakumullah, maka kita wajib untuk saling meringankan. Tapi kalau udah masalah materi, nah, ayo itu sudah diselesaikan. Nah, baik jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji ya salah satu sifat Allah. Jadi ada sifat Allah yang berbunyi innahu wal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha baik, ya, maha baik dan maha mencintai. Karena Allah itu maha baik dan maha mencintai, kadang-kadang jamaah rahimakumullah, kita itu mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita seolah-olah itu enggak baik dalam kehidupan kita, tapi ternyata di balik itu ada kebaikan yang luar biasa.
Sebab Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Dalam satu kesempatan, setelah peperangan, Rasulullah menawan beberapa orang-orang kafir. Ini setelah perang Badar, ditawan. Termasuk juga ada perempuan, ada anak kecil ditawan. Nah, ketika itu ada anak kecil yang menangis mencari ibunya. Rasul pun mengajak para sahabat untuk menyaksikan tawanan-tawanan tersebut. Dan ketika sang bayi itu sudah menemukan ibunya dan kemudian ya meminum air susu dari ibunya itu, maka sang bayi itu terdiam dari tangisannya. Rasul pun dawuh, "Atarauna tilkal ummah tarihatan biwaladiya ilan nar." Coba kamu saksikan itu, ibu itu yang sedang menggendong bayinya, yang menimang-nimang bayinya itu, masuk akal apa tidak? Tiba-tiba ibu itu kemudian melemparkan anaknya itu. Anaknya diguak, disakiti, dan sebagainya. Semua sahabat menjawab, ya enggak mungkin ya Rasulullah. Ya, ibu itu kan kelihatan sekali mencintai bayinya. Enggak mungkin lah. Maka Rasul dawuh, wallahi innallaha la arhamu bi 'abdihi min hadzal ummi bi waladiyah. Paham nggih? Demi Allah kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu estu mencintai hambanya melebihi cintanya ibu itu kepada bayinya. Nggih. Demi Allah, Allah sangat mencintai hambanya melebihi cintanya ibu itu kepada hambanya. Maka jemaah rahimakumullah, kalau sudah demikian, ya hidup kita ini hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Masya Allah, maha baik jemaah rahimakumullah, maha baik. Nah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya mengalahkan baiknya seorang ibu kepada bayinya. Sehingga kalau kita lihat di dalam syariat Islam itu ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk ya bahwasanya Allah itu maha baik. Yang pertama jamaah rahimakumullah, amal perbuatan kita. Subhanallah. Orang beriman itu Allah muliakan. Ketika dia beramal, Allah muliakan. Sehingga tidak sama antara amal baik dan amal buruk dalam kualitas dan balasannya, tidak sama. Ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falau asru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala yujza illa bimisli. Barang siapa yang beramal satu kebaikan, orang beriman nggih, maka Allah akan berikan dia pahala 10 kebaikan. Dan barang siapa yang beramal satu kejelekan, maka Allah berikan balasan 1 dosa kejelekan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak terzalimi. Subhanallah. Jadi amal kebaikan kita kerjakan 1 kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Dan ini gak berlaku untuk amal kejelekan. Amal kejelekan Allah balas dengan 1 pahala balasan kejelekan. Nah, itu nikmatnya orang beriman, Allah muliakan. Kemudian jamaah rahimakumullah yang kedua, setiap apa yang kita alami itu pasti ada hikmah di baliknya. Kadang-kadang kita ini kan selalu mengedepankan seudonnya dulu. Nah iya, dalam iki sampun sholat 5 waktu, ya sedekah ya ajek, poso nggih alhamdulillah Senin Kemis di istiqomah. Duha ya gak tahu pray, ngaji ben Kemis ya selalu hadir ya. Lah kok masalah kok bertubi-tubi gak mari-mari. Nah, apakah Gusti Allah mboten mencintai kita? Oh, justru itu Gusti Allah mencintai kita. Karena innahu wal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha mencintai. Sehingga setiap kejadian yang kita alami di dunia ini ada hikmahnya.
Misalkan jamaah rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq pernah tangklet dumateng menantunya. Siapa menantunya? Menantunya Abu Bakar siapa? Rasulullah. Ya. Di menantunya Abu Bakar adalah Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi ketika turun firman Allah berbunyi, ya, allazina amanu walam yalbisu imanum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jika turun ayat, dan orang-orang yang beriman dan iman mereka itu tidak bercampur dengan kezaliman, jaminannya mendapatkan keamanan di dunia wal akhirat dan mereka mendapatkan hidayah. Zalim di sini adalah syirik, ya. Zalim di sini adalah syirik. Jadi orang beriman dijauhkan dari kesyirikan. Nah, Abu Bakar itu bertanya, ya Rasulullah, fa ayyuna lam yuznib nafsahu. Itu kanjeng Nabi. Ya, setiap kita ini kan pasti berbuat dosa. Ya. Nggak ada yang tidak berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Ya. Kemudian, fa kaifa nudkhilul jannata. Bagaimana kita ini bisa masuk surga ketika kami berbuat dosa? Nah, Rasul pun menjawab, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mertuaku, ketika kamu hidup itu kan mengalami wa anta tahzan, kamu juga pernah bersedih, ada masalah kita sedih. Naam, ya. Kamu juga capek, ya. Ketika ada masalah, ada problem, hidup capek sekali. Ngoten nggih. Dengan kan juga ada masalah sedih, nelongso juga capek dan sebagainya. Ya. Kemudian kadang-kadang kita ini juga ya hampir putus asa dengan masalah-masalah itu. Nah, Abu Bakar menjawab, betul Rasulullah. Kita ketika ada masalah, ada musibah, bersedih. Ya. Kita juga gundah gulana, kita juga macam-macam perasaannya. Nah, Rasulullah menjawab, fadzalika tujzauna bisayiatikum. Itulah cara Allah membalas dosa-dosa kamu. Dan terus bersyukur jemaah rahimakumullah, kalau hari ini kita punya masalah, jenengan sedang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, sehingga nanti di akhirat kita dapat balasan. Ya. Fadzalika tujzauna bisayiatikum, kata Rasulullah. Itulah cara Allah yang membalas kamu sekalian dengan dosa-dosa kamu. Nah, sehingga kalau kita punya masalah, ya punya problem, punya musibah, bersabar. Oh, ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita karena Allah membalasnya di dunia ini. Nah, sehingga di hadis yang lain juga Rasul mengatakan, ya, innallaha idza ahabba abdahu ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nalikane remen mencintai hambanya, ibtalau, diberikan dia pahala. Ya. Fa in radhiya falau ridho. Kalau dia ridho, maka Allah pun juga akan ridho kepada hamba tersebut. Fa in sakhita falau sakhtun. Kalau dia enggak ridho, dia murka, maka Allah pun juga akan murka pada hamba tersebut. Nah, mungkin kita mengatakan ngomong gampang Ustaz, ya. Ya, ngomong gampang Ustaz. Ya, tapi ini pondasi jamaah rahimakumullah. Setiap kita pasti punya masalah. Nggak ada dari kita nggak punya masalah. Ada nggak punya masalah? Ada nggak punya problem? Ya, punya masalah dan punya problem karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa takdir kehidupan kita itu adalah banyak masalah dan banyak problem. Nanti kalau pulang dibuka surah Al-Baqarah ayat 155. Ya. Ya, Al-Baqarah 155. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kemudian Allah katakan wa lanabluwannakum. Ingat ada fi'il mudhari'. Ya, bala ya belu fi'il mudhari'. Diapit dengan huruf takkid lam dan nun. Fi'il mudhari' itu kalau kita belajar bahasa Arab, fungsinya adalah lil hadir wal mustaqbal. Artinya
Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti menguji kamu, kalau enggak hari ini ya besok. Kalau enggak besok ya lusa. Nah, hari ini dan mustakbal. Jadi kita ini pasti akan dapat musibah. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwal wal anfus samarat wa basiris sabirin. Jadi ini telah Allah tegaskan. Tapi ingat jemaah rahimakumullah, orang beriman itu istimewa. Makanya kita bersyukur. Orang beriman itu kalau punya masalah, punya problem, kalau dia bersabar, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan. Sehingga di dalam surat At-Taubah ayat ke-9, ya, ayat 51, Allah gambarkan bedanya orang beriman dengan orang yang beriman ketika dia dapat musibah. Orang beriman itu ketika dia dapat musibah, ternyata musibah itu mempunyai dampak kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa musibah itu pada kami, ya, illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali telah Allah tetapkan bagi kami. Nah, ada ya kalimat kata lana. Lana itu bermakna positif. Kalau alaina bermakna negatif. Di ayat ini Allah memakai lafaz lana. Berarti musibah yang menimpa orang beriman itu mempunyai dampak yang positif. Ya. Sehingga kita ini wajib berhusnudzon. Allah Maha tahu tentang kondisi kita. Kadang kita ini kan, ya ini wow, Rasulullah ini Masya Allah dikedepankan, ya padahal banyak ya hikmah kebaikan yang kita rasakan. Ya. Sehingga ya, Allah itu Maha mengetahui tentang kondisi hambanya. Allah Maha mengetahui bagaimana yang terbaik untuk hambanya. Allah Maha mengetahui ya bahwasanya Allah ya akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kadang-kadang kita ini kan ya prasangka kita ini Masya Allah ya mengalahkan segala-galanya. Memang ya Allah kok ngini terus aku uji. Nah, coba kita lihat Aisyah rahimahullah. Aisyah ngerti Aisyah dengan Aisyah ini siapa? Istri Rasulullah. Sampai beliau itu meninggal dunia, ya, belum dikaruniai seorang anak, gitu? Ya. Nah, padahal Aisyah itu kalau berdoa itu mustajabah. Rasul itu kalau berdoa juga mustajabah. Abu Bakar kalau berdoa juga mustajabah. Ya. Tapi kenapa Aisyah itu kok ya belum dikaruniai seorang anak hingga beliau wafat? Ya, Allah Maha tahu tentang kebaikan untuk Aisyah. Sehingga kita lihat ketika Aisyah itu meninggal dunia, beliau mewarisi sekitar 2000 lebih hadis Nabi. Nah, jadi satu-satunya wanita yang banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sibuk untuk mengajar dan mengajar. Nah, dia gimana? Ya coba kalau beliau punya bayi mungkin ya kalau konsentrasi. Ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita ini membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu sekalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kita lakukan, untuk kita. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Sehingga yang paling baik untuk kita adalah selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dengan diri kita, insya Allah ada hikmah kebaikan di balik itu. Karena Allah Maha tahu tentang kondisi kita, Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Nah, okay? Sehingga jangan pernah Rasulullah, ya Rasulullah tak apa sih, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya,
Insya Allah kita semuanya pasti punya problem, punya masalah. Hanya besar kecil itu kan dilihat jadi cara pandang aja. Ya, cara pandang saja. Ya, kadang saya melihat masalah Bang Yoso ala cilik. Ya. Tapi bagi Bang itu besar. Bang Yoso melihat masalah saya, ala Ustaz, remeh Ustaz, bagi itu besar. Ya, jadi masalah itu hanya bagaimana kita, ya, cara pandang kita melihat masalah itu. Tapi intinya setiap kita pasti punya problem, punya masalah. Ya, hanya sekali lagi jangan khawatir. Orang beriman itu Allah muliakan. Setiap masalah yang kita hadapi ada hikmah di balik itu, di sana sebagai penghapus dosa-dosa kita. Insya Allah kelak, ya, itu sebagai pengganti, ya, balasan Allah fi yaumil akhir. Hingga kita bersyukur, oh ternyata Allah membalas di dunia ini. Ya, sehingga nanti kalau masih surga bisa lempeng langsung bleng tanpa beban-beban yang lain. Okay. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Munawi ada pertanyaan atau beberapa hal yang mau ditanyakan, monggo kami persilakan. Ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan kepada Ustaz Nasir yang mana telah memberikan kita motivasi yang sangat bagus sekali untuk hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bisa kita pahami, kita renungkan, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa menambah wawasan keilmuan kita. Barangkali masih jam 8:05. Barangkali ada pertanyaan dari para jamaah yang dirahmati oleh Allah mengenai apa yang beliau sampaikan tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa yang mustajabah itu katakanlah tadi Siti Aisyah tadi kan orang-orang yang salehah gitu ya. Ya. Doanya aja tidak dikabulkan waktu itu ya. Ya. Bagaimana dengan kita itu? Doa-doa yang mustajabah itu hari apa aja atau waktunya yang mustajabah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang beriman itu kalau berdoa itu pasti mustajabah. Ya, jenengan itu kalau berdoa dijamin mustajabah. Ngoten jamaah. Hanya kemudian Gusti Allah punya skenario untuk mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ma min muslimin yad'a Allah Ta'ala ala ghairi ismin wala qati'atir rahim illa a'tallah bi ikhdamin salasin. Ini gak usah kapal ini ya. Tidaklah seorang muslim itu ketika dia berdoa kepada Allah, asalkan doanya itu tidak mengandung dosa, ya, doanya kebaikan, tidak mengandung unsur memecah belah, memutus silaturahim, intinya doanya kebaikan, ya. Illa a'tallahu bi ihdamin salasin, kecuali Allah akan kabulkan dengan satu dari 3 cara. Jadi Gusti Allah punya skenario. Kenapa Allah punya skenario? Itu tadi inna wal barrur rahim. Allah maha baik dan Allah mengatakan tentang kondisi kita masing-masing. Ya. Yang pertama, imma ayu ajilallahu da'watahu. Bisa jadi doa-doa kita itu Allah kabulkan dengan segera. Sekarang minta, ya, besok Allah kabulkan. Ngoten. Oke. Jadi misalnya siapa ya? Ya. Jadi kalau kita berdoa, ya, besok dikabulkan. Banyak kan itu kan ya. Ya. Yang kedua, ya, imma ayudakhirahu fil akhirah. Ini yang lebih baik sebenarnya. Bisa jadi doa-doa kita itu Allah kabulkan dengan menundanya dan menyimpannya sampai di akhirat kelak. Ya, makanya itu, ya, Allah Maha tahu nek arek iki dikaya saiki gak baik. Ya, mungkin ya timingnya belum tepat.
bisa jadi disimpan sampai kelak yaumil akhir. Dan itu bisa menambah berat timbangan amal kebaikan kita. Atau yang ketiga, wa imma ayun sirafallahu anisuhu. Bisa jadi Allah ganti dengan cara menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan-keburukan di dunia. Oh, Masya Allah. Ya, dengan hadir di tempat ini itu bagian dari doa-doa mustajabannya panjenengan. Iso teko di pengajian, nggak sembarang orang jamaah iso teko pengajian itu. Ya, sehingga Rasul itu menjamin wong nek teko pengajian, itu dijamin baik. Lho nggih, jenengan ini dikersakan Gusti Allah dados piyantun sae. Ya. Ya. Amin. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fi din. Sapa wong sing digenaki kebaikan dimudahkan untuk belajar bertakaku fidin, ngaji kemisan. Mana ini ngomong apik kabeh iki. Ya, meskipun kok ngene wajahe. Ya, ngoten nggih. Jadi orang beriman doanya mustajabah. Wow. Bisa dikabulkan dengan segera di dunia ini atau disimpan, diberikan pada timing yang tepat, atau bisa jadi diganti dengan kita terhindarkan dari berbagai macam ya musibah. Dengan sepeda motoran, mesti ini logika manusia ketabrak motor, cek selamat. Itu doa jenengan digantikan seperti itu. Ya, aku lagi pengpiro ya, selamat ya, belai selamat. Ya. Sampai pernah dipisui tiang ya. Ini gopo kabeh yang pasar sawan itu, pasar sawan karena wis telat ngaji nih, ya. Ana tegau wedi iku tak leboni ngeten iki. Ya, iku nek kurang sepian detik ya amblas. Wong wancane. Ya masuk Allah ya Allah. Pernah nyalip ya, nyalip tergandeng. Ya, gak nutut. Akhirnya yang tengah itu gandeng, Masya Allah. Yang itu nek ngaji, goblok kabeh. Makanya kita bersyukur dengan Allah, ya ada hal seperti itu. Jadi Allah kabulkan doa-doa kita. Nah, ngerti nggih? Nah. Monggo, nggih. Nggih. Terima kasih. Jadi mau sini. Kalau ini Ustaz Nasir materinya adalah doa. Pada doa itu ada waktu-waktu bisa saja dan ada juga permasalahan bisa saja. Nah, seperti kalau kita pernah haji atau umroh, kalau seperti di Masjid Haram itu kan ada mustajab, ya. Lalu di Ismail ya ada Paranas. Lalu kalau di Madinah di Lombok. Kalau kita berdoa di sana, menurut saya, ya, seperti di Ismail atau itu menurut saya bersean, ya, seperti ini. Jangan kalian mau sujud saja tidak, kayak berorang ya. Nah, terus bagaimana dengan seperti pada orang berebut? Tapi kalau di Muntazah mungkin kita berapa meter mungkin masih bisa, asalkan masih lurus dengan Muntazah lagi. Nah, bagaimana untuk mengatasi seperti ini kan? Semua orang berebut ini berdoa tetap saja lagi bagaimana pada mau sujud harus kayak berbohong ini ya kayak jenengan pada sholat maktubat ya berdoa itu juga mustajabah ya, karena kalau kita belum mampu ke tanah suci ya kita optimalkan di tempat kita masing-masing. Makanya kemarin kan ada yang promosi itikaf di Namiro dan sebagainya. Itikaf cukup di Masjid Al-Hidayah aja, ya. Karena masjid itu hanya ada 3 macam masjid. Ya, pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Selain itu podo ae, ya. Selain 3 masjid ini sami mawon jamaah. Dengannya Namiro, yang Istiqomah, yang Al-Hidayah podo ae pahalane siji-siji ya. Jadi enggak usah ado-ado. Ya Masjid Al-Hidayah diramaikan aja. Nah, terus yang kalau belum mampu ke tanah suci ya kita bisa mempergunakan tempat-tempat mustajabat dan waktu mustajabat di tempat kita masing-masing. Contoh 1. Ya, setelah sholat 5 waktu
Jangan langsung mak pelencing. Ya, berdoa dulu. Doa ba'dal maktubat mustajabah. Doa setelah melaksanakan sholat 5 waktu itu mustajabah. Kemudian doa setiap yaumul itsnain wal khamis. Ya. Dengan Kamis itu apa? Kosong ya. Itu juga mustajabah. Ya, kata Rasulullah, fa innallaha yaghfiru dzunuba ya kullu mu'min. Pada hari Senin dan Kamis itu hadisnya panjang ini. Intinya hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni dosa-dosa hambanya dan mengabulkan doa-doa hambanya. Nah, termasuk juga yaumul Jumat. Nah, yaumul Jumat ini ada satu timing yang memang secara spesifik Rasul mengatakan, yaitu ba'dal asr, ba'da sholat asar. Nah, dengan mari sembahyang asar, dengan lenggah berdoa, ojo main HP, ya berdoa. Nah, itu mustajabah. Termasuk juga setelah ya apa namanya itu bangun tidur, ya. Dengan bangun tidur itu dengan ada sunnahnya. Sunnahnya itu begini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dengan donga. Nah, kemudian dengan ambil air wudhu, sholat qiyamul lail. Ojo mari ngono ngoyo tok turu maneh, jangan ya. Ngoten nggih. Nah, baik. Tapi kalau jenengan bisa ke tanah suci, ya memang seperti itu, rebutan enggak karu-karuan. Ya, di Multazam, di Hijri Ismail, kemudian dia Hajar Aswad, Masya Allah, karu-karuan. Tetapi kalau di Multazam, ya insya Allah lebih bisa lah. Kalau nggak bisa ya cukup memandang Ka'bah itu insya Allah bagian dari ibadah. Jangan dikono delok Ka'bah itu termasuk ibadah. Ya, nek delok Bang Yos bukan ibadah. Nek delok Ka'bah itu ibadah. Ya. Ngoten nggih? Ya, demikian. Monggo. Ini saja. Tadi dengan pendidikan persaksian kepada orang yang beriman itu penting sekali. Meskipun uripe nggak prei. Ini ada orang mek sahabat tok lah. Waktu kawin kok asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ngaji tak gelem, tidak sholat tak gelem, senengane ngebeng, terus mati Ustaz. Terus mau dia ngomong, niki orang saya nama saya, terus dia ngomong saya, padahal pertanggungan jawab di akhirat hidupnya kita sudah jelas-jelas seperti ini. Terima kasih. Apa sih aku ngomong saing itu mawon ya. Nggih. Tapi kalau yang lainnya biarkan urusannya dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini kan hakul muslim ala muslimin sittun. Hak muslim dengan saudara muslim itu ada 6. Termasuk adalah ya menghadirkan jenazahnya ya dan ya meringankan jamaah Allah ya. Tetapi kalau nggak kenal ya nggak boleh ya. Misalkan Abu Janda mati, dengan ngomong kan nggak kenal kan nggak tahu harus ya itu hanya sekedar dengan tetangga dan teman kerabat kita ya. Tapi tetap ya apa ya? Iya. Enggak. Jadi di luar itu, di luar tema kan. Ini menjadi pikiran saya ini kan kita tidak semua kita sholat di Masjid Muhammadiyah kan. Nah, ketika kita menjadi imam untuk sholat kunut, ketika kita mengimami orang NU, boleh kita kunut, padahal itu kan kunutnya kunut sunnah kan, tidak ada tuntunan kan. Bolehkah kita itu memperoleh kunut? Yang kedua, ketika kita menjadi makmum di kunut itu kan imamnya kunut, apa kita tidak dengan kita mengatakan ini menambahi gerakan apa enggak? Pernahkah
orang Muhammadiyah menjadi imam di musolanya orang NU? Ayonya ini. Oh ya, baik ya. Jenengan. Ya, Ayo, baik, ayo. ya. Jadi kalau ada begini fikihnya. Kalau memang itu Saya kan Ustaz kan berhubungan dengan NU. ya. Baik. Kalau memang ada ya dan memang itu adalah jamaahnya teman sebelah ya dan kita diamani menjadi imam di sholat subuh ya tentu ada baiknya kita ini mengikuti tradisi yang ada di masjid tersebut sebagaimana Imam Malik ya. Nah, Imam Malik ini diundang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini diundang oleh Muhammad itu santrinya Imam Abu Hanifah. Ya. Santri Imam Abu Hanifah di Baghdad. Nah, fikihnya Imam Syafi'i itu pakai kunut. Ya. Sedangkan fikihnya Imam Abu Hanifah nggak pakai kunut. Nah, ketika Imam Syafi'i itu menjadi imam sholat subuh, ya, beliau ternyata tidak memakai kunut di masjidnya Imam Abu Hanifah yang tidak memakai kunut. Ditanya oleh murid-muridnya Imam Abu Hanifah, begini jamaah, Imam Abu Hanifah itu wafat, Imam Syafi'i itu masih kecil ya. Apa kata Imam Syafi'i? Ana ukrimu sohiba hadil Madinah. Saya ini menghormati ya penduduk negeri ini. Karena penduduk negeri bermadzhab Hanafi tidak memakai kunut, sedangkan saya pakai kunut, maka saya ya tidak memakai kunut ketika mengimami sholat subuh. Nah, ada sepanjangan kalau misalkan memang betul ya sholat di masjid atau di musola teman sebelah dan mereka itu pakai kunut, ya dengan usahakan pakai kunut. Khawatirnya nanti kalau dengan nggak pakai kunut, mereka nanti akan sujud sahwi. Ya, karena apa demikian? Karena kunut adalah rukun. Nah, meninggalkan rukun itu ya sujud sahwi. Nah, ngoten. Ya, sama dengan Al-Fatihah. Ya, jadi mereka kan sujud sahwi. Atau dibolak-balik subhanallah. Makanya pakai kunut. Sekarang bagaimana kalau jadi makmum? Ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau kita jadi makmum tidak usah mengikuti kunut, tetapi berdiri ya bersama mereka. Pendapat yang kedua, ya mengikuti dengan kunut mereka. Nah, apa dasarnya? Pendapat yang pertama, mengapa tidak memakai kunut? Karena kunut itu bid'ah. Jadi kunut subuh adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Hadisnya palsu, hadisnya lemah. Jadi hadis tentang kunut subuh itu ya mutarib. Artinya mutarib itu goncang. Sehingga derajatnya adalah lemah. Kenapa lemah? Ada seorang perawi namanya Ar-Razi yang itu diklaim oleh para ahli hadis pendusta. Nah, sehingga kualitas hadis tentang kunut subuh adalah dhaif, lemah. Dan ini dipakai oleh masyarakat Muhammadiyah. Nah, ya sehingga kalangan-kalangan yang kenceng ya mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tapi kalangan Muhammadiyah yang biasa ya hadisnya dhaif. Sehingga kalau kita ini mau mengikuti ini ya nggak usah ikut kunut. Okay. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa harus ikut kunut ketika makmum? Ya karena makmum itu mengikuti imam. Ya, innama ju'il imamu liyuttaba. Imam itu diikuti. Ya, sehingga kalau imam kunut ya kita ikut kunut. Ngoten nggih. Harus gitu. Hah? Angkat tangan. Ya nggak harus sih. Kenapa bisa? Ngoten nggih. Apakah di dalam perawi ini bacaan kunut kita jadi imam berarti ya? Apa bacaan itu yang memang ada di bagian hadis? Ya, jadi yang jadi yang menjadi kajian hadis itu adalah hadis tentang kunut subuh. Karena Rasulullah yakni subuh hatta tawafa. Rasulullah itu kunut subuh sampai itu wafat. Nah ini hadisnya dhaif karena ada perawi namanya Ar-Razi
yang diklaim oleh para ahli hadis pendusta, palsu, gitu ya. Kemudian ada hadis versi lain yang lebih kuat, ya, bahwa Rasulullah itu kunut, tetapi kunutnya kunut nazilah, ya. Karena yaknutu li Zakwan, Rasul itu mendoakan kaum Zakwan yang dizalimi. Nah, Rasul berdoa namanya kunut nazilah. Nah, itu ya, jadi sehingga ini hadisnya ini bertentangan dalam ilmu hadis namanya hadisun mudharib, hadis yang goncang, ya, goncang. Nah, sehingga ketika ditarjih ini hadisnya dhaif. Kalau dhaif maka tidak perlu dipakai. Makanya kemudian manhaj tarjih Muhammadiyah dalam sholat subuh tidak memakai kunut subuh. Nonton nggih? Nah, nih, monggo. Ya, silakan. Ini mohon maaf malah nyambung dari yang tadi Pak Edi tanya mengenai waktu untuk sholat. Nah, setahu saya di pandangan secara tauhid itu kita tidak boleh membeda-bedakan waktu. Lalu bagaimana ketika nanti secara stigma itu tergambar bahwa waktu untuk berdoa itu ya hanya waktu itu saja. Nah, ini kan yang tidak boleh. Iya. Waktu mustajabah waktu. Iya. Jadi kalau kita ini memakai waktu mustajabah, tentu kita harus merujuk kepada hadis Nabi, ya kan? Hadis Nabi-nya kan sama jelas. Ada beberapa waktu-waktu yang memang sangat istimewa untuk kita optimalkan berdoa. Tentu setiap waktu adalah baik, kan, ya. Dan tentu kita tidak boleh ya menjelekkan waktu yang lain. Karena Rasul juga dawuh, la tasibud darra fa inna darra walila. Kamu jangan mengelek-ngelek no masa waktu, karena masa waktu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, okay? Jadi ya banyak hadis itu. Insya Allah pernah saya sampaikan dulu kok di Al-Hidayah itu tentang fikih doa. Ya, coba nanti dilihat di YouTube itu. Ada saya sampaikan di Al-Hidayah. Nah, ngerti nggih? Insyaallah gitu. Di Sunan bakal buat urusan lebih tadi. Monggo. Ya, silakan. Oke, monggo. Amin. Saya lama tinggal di negara di Saudi Arabia. Yang di sana bisnis Saudi Arabia. Waktu ada perang Kuwait di Serbia itu 5 kali. Yang sama subuh, johor, asar, terus sampai maghrib itu selalu berlaku. Begitu Kuwait dibebaskan oleh PBB, tapi hanya Indonesia yang nggak ikut. Karena Indonesia tidak di bawah bendera PBB atau apa, Indonesia tidak mau lagi. Itu dari sampai Mesir, Maroko, Saudi Arabia dan sebagainya. Setelah bebas Kuwait, Irak keluar dari Kuwait. Itu 5 kali waktu itu ada 10 terus. Setelah Kuwait merdeka sudah pihak keluar, baru dan saya bertanyakan yang 5 kali itu kalau Samara di Pulau itu pulau apa ya? Kita ada orang awam ya. Ada dulu teman-teman itu 5 kali. Mau ada jawabannya jelas, jadi kita nggak tabrakan. Assalamualaikum. Ya, selama ini kan kita hanya mengenal kunut subuh, ya kan? Kunut yang dilakukan waktu sholat subuh. Jadi, ya, dalam kajian Madrasah Muhammadiyah, kualitas hadis tentang kunut subuh sangat lemah, dhaif, ya. Karena ada perawi namanya Ar-Razi yang diklaim oleh para ahli hadis sebagai kadzab, pendusta. Ya. Biasanya dalam kajian ilmu hadis, kalau ada perawi yang kadzab, itu derajat hadisnya menjadi hadis maudhu, hadis palsu, ya, hadis palsu. Nah, sehingga Muhammadiyah tidak memakai kunut subuh. Nah, kemudian yang dipakai apa? Kunut nazilah. Nah, kunut nazilah adalah kunut ketika kita mendoakan, ya, kepada saudara kita yang terzalimi. Dan kunut nazilah itu tidak terbatas di waktu sholat subuh saja. Ya, mari Jumatan ketika misalkan ada kezaliman yang mengarah ke negeri Islam, ya mungkin bisa dilakukan kunut nazilah ketika sholat Jumat. Ya.
atau biasanya sholat witir itu kan juga kunut nazilah. Nah, jadi yang terjadi di negara Kuwait itu adalah kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Ya. Allah mahlikil kafarota wal mubtadi ada hadim Allah masam lahum wa mazijam ahum wa zadzil agamahum. Nah, itu kan doa-doa kunut nazilah. Ya. Sabun? Oh iya. Oke, monggo. Salat duha apakah boleh berjamaah? Nah, secara fikih ya, memang ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang kuat adalah sholat sunnah yang boleh dilakukan dengan cara berjamaah hanya sholat qiyamul lail atau sholat taraweh. Yang lainnya lebih utama sholat dengan sendiri-sendiri. Nah, ya. Ya memang ada, ya memang ada salah satu hadis yang memang riwayat duha berjamaah memang ada. Insya Allah akan kita bahas nanti di Masjid Al-Hidayah ya. Nah, ya. Nanti kalau kaji di sini nggak apa-apa ya, kapan-kapan lagi. Monggo. Terakhir Mas Haris. Ya. Maka tidak lagi ada nazilah. Dalam arti konteks menunjuk ada surat Al-Imran itu gimana? Dan itu rada bahasa di dalam pengajian. Ya tetap dilaksanakan kunut nazilah ya, karena yang namanya kezoliman itu selalu berulang ya, selalu terjadi, sehingga kemudian ini salah satu sarana bagi kaum muslimin untuk mendoakan saudara kita dengan cara kunut nazilah. Zaman para sahabat tetap melakukan kunut nazilah, pada zaman Umar bin Khattab juga tetap melakukan kunut nazilah gitu ya. Jadi kunut nazilah tetap dilakukan. Siap? Nah, gimana coba? Oleh orang-orang yang beriman. Tapi 29 ya. Oleh orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan itu. Bukan. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengakui siapa yang dia kehendaki dan mengajar siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adapun judulnya karena. Ya baik, nanti akan kita buka ya tafsirnya. Ya, terima kasih. Tapi yang jelas pada zaman para sahabat, zaman tabiin ya juga masih melakukan kunut nazilah ya. Sekarang di Saudi juga tetap kunut nazilah itu kan. Tapi nanti akan saya kaji untuk asbabunuzulnya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini sangat hidup sekali suasananya. Banyak pertanyaannya. Kalau Bapak sama Kasih kalau semalam Jumat siang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini terkumpul infak sebesar 185.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan infak serta pencarian Bapak pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh, dan rezeki Bapak-Bapak akan dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi amalan penambah berat kebaikan timbangan kita di jauh lebih jauh. Amin. Amin. Allahumma amin.